Jadi di dalam Islam, tarbiyah jinsiyah itu tidak semata-mata mendidik tentang atau memberikan penjelasan tentang organ-organ reproduksi seksual, tidak ya. Jauh lebih lebih lengkap penjelasan di dalam Islam ini untuk masalah edukasi seksual ya. Karena Islam ingin menjaga bagaimana kehormatan manusia itu bisa dijalankan ya. Nah, maka ada larangan untuk berkholwat. Di dalam rumah itu boleh tampak ya, bagian-bagian tempat perhiasan itu boleh tampak, tapi untuk kerabat atau keluarga yang bukan mahram disebutkan siapa-siapa saja ya, misalnya sepupunya atau misalnya suaminya tante atau suaminya bude gitu ya, itu bukan mahramuna gitu ya. Maka ketika ada mereka bertamu ya atau kamu berkunjung ke tempat mereka, kalian tetap wajib untuk menutup aurat. Yang boleh nampak adalah ya wajah dan kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Vertizon bertemu kembali di dalam kajian pendidikan Islam yang mendidik anak dengan panduan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita bertemu kembali dalam kesempatan di bulan suci Ramadan ya, masih bersama dengan bulan Ramadan ya. Ini bulan-bulan terakhir, hari-hari terakhir mungkin ya di bulan Ramadan. Semoga saja di hari-hari terakhir ini kita bisa terus masih istiqomah, masih semangat ya untuk mempersembahkan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah. Semoga Allah berikan ampunan kepada kita, Allah terima taubat kita, Allah kabulkan doa-doa kita, dan Allah berikan kebahagiaan tertinggi buat kita sekeluarga, yaitu mencapai derajat takwa. Dan takwa ini semoga saja bisa terus berlangsung walaupun Ramadan telah selesai. Allahumma amin. Sahabat Vertizon ya, sebagai rangkaian dari materi pendidikan Islam ya, ini rangkaian yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang tarbiyah jinsiyah fil Islam. Apa ini? Ya, ini adalah pendidikan atau edukasi seksual di dalam Islam. Walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada bab khusus ya tentang edukasi seksual, karena hukum-hukum terkait dengan masalah edukasi seksual, pendidikan seksual bagi anak-anak kita ini ada di dalam kitab-kitab fikih ya, sudah tertuang dalam kitab fikih dalam beberapa bab-bab yang ada di dalamnya. Istilahnya dia tersebar di beberapa bab, ada di bab toharoh, ada di bab pernikahan juga ada, di bab pakaian juga ada ya, di bab muamalah ya, dan seterusnya. Nah, hanya saja karena kita hidup dengan zaman yang terus berkembang, kemudian problem manusia juga semakin meningkat, apalagi kita lihat banyak sekali terjadi pelecehan seksual ya di tengah masyarakat, kemudian pergaulan bebas juga semakin marak ya, dan seterusnya, berbagai macam problem penyakit sosial masyarakat ya. Nah, ini akhirnya membuat para ulama yang concern di bidang pendidikan untuk membahas secara khusus tentang tarbiyah jinsiyah fil Islam. Bagaimana pendidikan atau edukasi seksual di dalam Islam, yang ini tentu saja sangat berbeda dengan edukasi seksual ala barat ya. Kenapa? Karena panduan kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam membahasakan pendidikan seksual ini dengan bahasa-bahasa yang mulia ya, bahasa-bahasa ibadah. Nah, sehingga ini pula yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak kita, rujukannya tetap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di slide pertama saya ingin mengingatkan kembali ya, sahabat Vertizon, tentang potensi hidup
manusia, termasuk potensi ini dimiliki oleh anak-anak kita. Ada potensi akal, kebutuhan jasmani, dan naluri-naluri. Akal ini, potensi akal ini, ya, ini harus kita isi dengan maklumat, dengan informasi yang benar, ya, baik tentang thaqafah Islam dan tentang kehidupan manusia. Sehingga nanti akal ini yang sudah diberikan informasi yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tentang kehidupan, tentang Islam, tentang keberadaan seorang hamba di hadapan Allah, ini yang nanti akan menjadi pemandu pada diri seseorang, termasuk anak-anak kita, ya, ketika nanti mereka sudah balik, dalam memenuhi, ya, rasa kasih sayangnya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan seksualnya, termasuk kita bagi orang yang dewasa, ya. Kebutuhan seksual itu merupakan bagian dari fitrah manusia, fitrah penciptaan, karena Allah berikan itu pada setiap manusia. Hanya saja fitrah ini bisa berjalan sesuai, ya, dengan penciptaannya, bisa berjalan sesuai dengan tuntunan, bisa berjalan sesuai dengan maksud penciptaan Allah. Kenapa fitrah ini diciptakan? Ketika manusia bisa memenuhinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga anak-anak kita perlu kita kasih bekal bagaimana seharusnya memenuhi atau cara mengapresiasikan, ya, naluri-naluri seksualnya. Nah, ini yang akan kita bahas, ya, mulai dari usia dini, ya, sampai nanti ketika mereka balik, pendidikan ini, khususnya edukasi seksual ini terus berjalan mulai dari usia dini sampai balik sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak kita, dengan konten-konten, ya, yang terus bertambah dalam setiap jenjang usianya. Nah, untuk panduan tarbiyah jinsiyah, maka pusat informasi itulah adalah keluarga, ya. Sebenarnya bukan guru, bukan sekolah, ya, atau konselor, ya, tapi pusat utama itu adalah keluarga. Kenapa? Karena keluarga, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu adalah madrasah kehidupan buat anak-anak kita, madrasah atau sekolah tempat anak belajar tentang kehidupan. Maka orang tua nggak boleh abai, gitu, ya, misalnya menyerahkan sepenuhnya ke sekolah, ya, atau menyerahkan sepenuhnya kepada temannya. Misalnya jangan sampai anak kita belajar, ya, tentang edukasi seksual itu dari teman-temannya. Kita tidak tahu apakah informasi yang sampai kepada mereka benar ataukah tidak. Oleh karena itu keluarga, khususnya ayah dan ibu, itu harus menjadi guru utama dalam pendidikan ini. Nah, kemudian, ya, Pembahasan dalam edukasi seksual ini dengan bahasa yang santun sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak kita, ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana tarbiyah jinsiyah ini tetap harus berpijak dalam pijakan akidah, ya. Kemudian edukasi seksual ini nanti dia ada di dalam pembahasan fikih Islam dan juga ada dalam pembahasan adab dan akhlak. Tujuannya sama, ya, dalam pendidikan seksual untuk membentuk syakhsiah Islamiyah anak-anak kita, ya. Ini saya tampilkan kembali, insya Allah ayah bunda dan sahabat Vertizon paham, ya, dalam periode ini. Nah, kita masuk dalam kurikulumnya, ya. Jadi dalam pertemuan hari ini saya akan sampaikan semua kurikulumnya, ya. Nanti ada khusus pertemuan tersendiri, ya, di forum tersendiri, ya. Nanti kita akan bertemu lagi secara online melalui tanya jawab seluruh materi-materi terkait dengan pendidikan anak, termasuk pendidikan seksual ini, ya. Apa saja, ya, edukasi seksual, ya, kita tidak langsung membahas tentang seksualitas anak-anak kita, ya. Yang pertama kita perkenalkan konsep aurat, ya, ini harus dikenalkan, ya, termasuk anak-anak usia dini, ya, mana batasan aurat, ya. Jadi tidak membiarkan mereka keluar kamar mandi, ya, tanpa pakaian.
ya, tidak membiarkan mereka ketika mau masuk ke dalam kamar mandi, mau mandi itu ya, lepas pakaiannya di luar kamar mandi. Nah, ini bagian dari edukasi seksual, membiasakan anak-anak kita melepas pakaiannya di dalam kamar mandi. Jadi disampaikan, diajarkan kepada anak-anak kita apa itu aurat. Maka orang tua juga harus berikan keteladanan. Jangan sampai kemudian orang tua, mohon maaf ya, untuk ibu gitu ya, keluar kamar mandi hanya dengan handukan ya. Nah, itu nanti kan ada bagian tubuh, ada bagian aurat yang nampak oleh anak-anak kita. Atau misalnya kita memandikan anak kita. Ini khususnya anak-anak yang masih bayi, yang belum bisa mandi sendiri ya. Kita mandikan anak-anak kita di tempat terbuka yang itu bisa ditonton oleh semua orang. Nah, ini berarti ada edukasi yang salah ya. Karena aurat di dalam Islam itu merupakan satu kehormatan yang harus ditutupi, gak boleh diperlihatkan, termasuk untuk anak-anak usia dini. Maka biasakan pula gitu ya untuk memberikan pakaian yang menutup aurat bagi anak-anak kita ya, termasuk anak usia dini ya, minimal aurat yang memang aurat sehari-hari di dalam rumah ya. Misalnya tidak dibiasakan memakai pakaian di atas lutut ya, tidak dibiasakan memakai pakaian yang lengan bagian bawah, mohon maaf, keteknya itu yang nampak ya, atau udelnya yang nampak. Nah, termasuk juga anak-anak laki-laki ya. Jadi udah terbiasa memakai pakaian yang sopan ya. Nah, kemudian diajarkan bagian tubuh mana saja yang termasuk aurat ya. Nanti ada panduannya kan di dalam Islam, otomatis orang tua harus belajar ya. Maka kalau anak perempuan ketika dia di dalam rumah, batasan auratnya ya yang boleh tampak itu adalah tempat-tempat perhiasan ya, misalnya kepala sampai lehernya boleh tampak, lengannya boleh tampak ya, lutut sampai bagian kaki bagian bawah, lutut sampai bagian kaki bawah itu boleh tampak. Tapi kalau keluar rumah atau ada laki-laki yang bukan mahram, maka dia harus nutup ya. Auratnya yang boleh nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini diajarkan ya, kalau anak usia dini dibiasakan dengan pakaian tadi ya sampai lutut ya, kemudian lengan bagian bawah tertutup ya. Kemudian ketika dia keluar rumah dibiasakan untuk memakai khimar ya. Walaupun belum setiap hari, tapi pembiasaan. Nanti ketika usia mumayyiz ya, itu sudah mulai diperketat. Kalau jalan jauh-jauh, berpergian jauh-jauh ya, dibiasakan untuk memakai kerudung secara sempurna ya. Tapi kalau di sekitar mungkin masih diberikan toleransi ya, di sekitar rumah ya, tidak menutup aurat tapi berpakaian yang sopan ya, seluruh kakinya itu tertutup ya, bajunya juga tidak ketat. Nah, itu bisa kita berikan toleransi ya. Nanti kalau udah balik ya, toleransi itu sudah harus dikembalikan pada hukum syariat. Ketika keluar rumah ya harus nutup aurat ya, nggak boleh kemudian dia keluar rumah pakai tank top, keluar rumah pakai celana pendek ya, dan seterusnya. Nah, kita perlu perkenalkan mana mahram, mana yang bukan mahram. Ya, siapa mahram kita, mana yang bukan mahram. Kemudian bagian tubuh mana yang boleh disentuh, ya, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh. Nah, kemudian sambil mengajarkan ya kepada anak-anak kita ya, ada bagian-bagian tubuh ya yang tidak boleh dipegang misalnya oleh mahram ya, misalnya organ-organ vital ya, kecuali dia butuh bantuan ya. Nah, ketika dia tidak bisa misalnya membersihkan organ vital itu, nah kemudian kepada orang asing nggak boleh dipegang sedikit pun ya tubuh kita ya, kecuali ya kepada dokter ya yang memang dia punya kebutuhan untuk memeriksa kita. Nah, edukasi itu secara lengkap perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya menyampaikan kepada anak bahwa ada yang namanya hayatul khas dan ada yang namanya hayatul am. Ada kehidupan khusus dan ada kehidupan umum. Kehidupan khusus itu kehidupan di mana seorang wanita itu bersama dengan mahram-mahramnya.
atau bersama dengan komunitas wanita yang lainnya, misalnya di dalam rumah, ya di dalam asrama. Nah, di dalam kehidupan khusus ini para wanita boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan seperti tadi ya, kepala, rambut ya sampai leher ya, kemudian lengan ya, lutut ke bawah, yaitu boleh tampak sesama wanita-wanita atau di hadapan mahram ya. Tapi kalau seandainya dia keluar rumah, maka ada tuntunannya ya, dia harus memakai khimar dan jilbab. Nah, tuntunan ini nanti perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita kalau di usia dini pembiasaan, tapi kalau sudah usia mumayyiz, khususnya dia ketika mendekati balik, harus dengan ilmu. Kita sampaikan ayatnya, kita sampaikan penjelasannya, ya, kita sampaikan kenapa kita harus taat kepada Allah. Ya, sehingga ketika dia menutup auratnya ketika keluar rumah dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Ini yang sebagian kalangan mengkhawatirkan gitu kan, bahwa ya anak-anak itu dalam tanda kutip dipaksa dalam menutup aurat, ya tidak dengan kehendaknya, ya dipaksa kalau seandainya nggak pakai ilmu. Tapi kan kita mendidik anak-anak kita untuk menutup aurat itu kan dengan pendidikan secara berjenjang. Mulai dari pembiasaan sampai dengan ilmu kita berikan sampai kemudian menumbuhkan kesadaran. Sehingga dia menutup auratnya karena dia sadar ya bahwa dia adalah hamba Allah. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang laki-laki ya auratnya itu adalah antara pusar dan lutut. Ya, sampaikan hadis ini kepada anak-anak kita sehingga dia ketika main sepak bola, ya, main bersama teman-temannya tidak memakai celana di atas lutut karena ya bagian atas lutut itu termasuk aurat. Ya, ini bagaimana pakaian penutup aurat di luar rumah ya. Kalau laki-laki sih lebih simpel ya, di antara pusar dan lutut. Nah, hanya saja kalau perempuan ya karena bagian auratnya itu lebih banyak ya, maka Islam memberikan pensyariatan sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 31. Ada pakaian bagian atas yang harus dia pakai yaitu khimar, dan ada pakaian bagian bawah yang harus dia pakai yaitu jilbab ya, atau biasa kita sebut di Indonesia itu dengan gamis. Nah, kemudian yang berikutnya, bagian dari edukasi seksual itu adalah menyampaikan syariat tentang godul basor atau menundukkan pandangan. Ya, ini termasuk syariat yang sudah mulai ditinggalkan dalam pendidikan, ya, dalam pendidikan Islam. Anak-anak kita hari ini atau kita hari ini jarang untuk diedukasi bahwa Allah itu menciptakan mata pada diri kita untuk melihat yang baik-baik, melihat yang Allah ridha, ya. Maka dalam hal-hal yang di luar ya keridhaan Allah, dia harus memalingkan pandangannya, khususnya dalam masalah berinteraksi nanti dengan lawan jenisnya. Ya, maka Islam mengajarkan ya bagaimana harusnya kita menjaga pandangan kita, khususnya terhadap aurat-aurat yang tampak, aurat-aurat yang tidak boleh untuk kita lihat, pandangan-pandangan yang di situ sudah bercampur dengan hawa nafsu. Ya, nah maka kita tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar ya hal-hal yang berbau porno atau kayak erotis. Termasuk ini adab-adab yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita dalam bermedsos. Ya, jangan sampai kemudian dia membuka ya tayangan-tayangan atau link-link ya tontonan-tontonan ya yang di situ memperlihatkan, memperdengarkan hal-hal yang berbau porno dan erotis. Ya, nanti sampaikan apa saja hal-hal yang berbau porno dan erotis itu. Ya. Kemudian juga bagaimana mengajarkan anak-anak kita menjaga lisannya supaya lisannya tidak berkata-kata yang kotor ya. Jadi sampaikan ya misalnya dalam menyebutkan ya alat kelamin ya sebutkan bagaimana bahasa kesehatan itu menyebutkannya gitu ya. Jadi tidak perlu mengganti dengan nama-nama yang lain ya. Atau misalnya kalau untuk anak usia dini kita perkenalkan yaitu aurat ya. Nah, nanti ketika dia
memasuki masa mumayyiz, ya kita perkenalkan ini secara medis namanya apa, ya secara kesehatan namanya apa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam materi tarbiyah jinsiyah, ya memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika usia mereka 7 tahun. Pukullah mereka karena meninggalkannya saat berusia 10 tahun. Dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka, ya. Harus dipisahkan tempat tidur mereka, ya, antara kalau diusahakan, ya, laki-laki dan perempuan, ya, nanti kalau sudah memasuki usia balik itu dipisahkan kamar, ya. Tapi kalau belum masuk usia balik, tempat tidur yang dipisahkan. Termasuk yang perempuan dengan yang perempuan itu diusahakan banget juga dipisahkan tempat tidurnya, ya. Salah satu penyebab kenapa penyimpangan orientasi seksual itu terjadi, ya, ini salah satu penyebabnya, ya, tadi hukum syariat tentang keterpisahan tempat tidur ini sudah diabaikan, ya. Nah, maka kenapa sih kok di usia 10 tahun itu sudah diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur mereka? Karena organ-organ seksualnya sudah mulai berkembang, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya, sehingga mereka dijaga untuk tidak saling berdekatan, ya, ketika tidur. Karena kalau tidur itu kan kita udah nggak ingat gitu, ya, apa yang terjadi. Nah, ini diharapkan, ya, ini cara Islam untuk meminimalisir, ya, penyakit di tengah-tengah masyarakat, ya, tadi pensyariatan dipisahkannya tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan, dan perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan pisahkan kamarnya, ya. Jadi ini jadi PR, ya, buat kita, bagi orang tua, ya, harus punya rumah masa depan, ya, atau paling tidak kita bisa mengkondisikan bagaimana supaya rumah kita ini ada kamar khusus buat anak perempuan, ada kamar khusus buat anak laki-laki, dan kamar orang tua tersendiri, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, larangan untuk saling melihat aurat walaupun sesama jenis, ya. Nah, ini juga ada larangan satu selimut bersama, ya, perempuan dengan perempuan, ya, anak perempuan dengan anak perempuan itu dilarang untuk satu selimut bareng-bareng. Termasuk laki-laki dengan laki-laki, ya, dilarang untuk satu selimut. Jadi belikan selimut sendiri-sendiri, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Jadi jangan dibiasakan anak-anak kita mandi bareng-bareng, ya, mandi sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalau mandi bareng-bareng otomatis mereka akan saling melihat aurat, termasuk orang tua dengan anak-anak. Ya, ini perbedaan cara pandang edukasi seksual, ya, ala barat dengan Islam. Kalau barat justru, ya, dianjurkan, ya, orang tua sesekali mandi bersama anak-anaknya untuk memperkenalkan, ya, organ-organ reproduksinya. Nah, padahal kalau dalam Islam, ya, itu adalah aurat yang harus ditutup, termasuk kepada anak-anak kita, ya. Nanti bagaimana cara memperkenalkannya, ya, tentang organ-organ reproduksi seksual itu nanti kalau dia sudah menjelang usia balik, ya. Jadi enggak yang kemudian di anak usia dini kemudian udah kita kasih tahu, ya, kemudian setelah itu kita ajak mandi bareng dan seterusnya, ya. Ini yang kemudian bisa menyebabkan, ya, anak-anak kita, ya, nanti bisa lisannya jadi nggak terjaga, ya. Nah, kemudian anak-anak kita yang harusnya belum berpikir, ya, tentang aurat orang dewasa, jadi terus kemudian mereka berpikir tentang aurat orang dewasa. Nah, kemudian jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah seorang laki-laki masuk bersama laki-laki lain dalam satu selimut. Jangan pula seorang wanita masuk bersama wanita lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini panduan yang harus diterapkan di tengah-tengah keluarga kita, ya. Jadi jangan biasakan, ya, bahkan jangan mandi bersama dengan anak,
ya biarkan mereka mandi, ya kalau memang butuh bantuan kita, ya maka dibantu, ya tapi tidak juga kita ikut mandi bersama-sama dengan anak kita, ya. Nah kemudian yang berikutnya ya ada izin, waktu izin yang harus disampaikan kepada anak-anak kita ketika masuk kamar khusus kamar orang tuanya atau kamar kakaknya atau kamar adiknya. Ini harus kita biasakan ya kepada anak-anak kita, ya. Ada izin 3 waktu. Ini dalam Quran surat An-Nur ayat 58, ya. Jadi sebelum subuh, setelah zuhur, ya, dan setelah isya. Nah, maka ini adalah waktu-waktu aurat ketika mereka mau masuk ke dalam ruangan orang tua, ya kamar khusus orang tua atau kakak-kakaknya, ya atau adiknya, harus izin, ya ketuk pintu, diajarkan bagaimana harusnya cara izinnya, ya. Jadi kalau mereka tiba-tiba nyelonong masuk ya ditegur gitu ya. Nah, ditegur, ayo izin dulu, diulangi, ya keluar lagi, silahkan ketuk pintu sampai kemudian ayah atau bunda mengatakan silahkan masuk. Ya ini cara mendidiknya seperti ini, ya. Kenapa? Ya karena di situ ada waktu-waktu aurat, ya. Mungkin ibu atau ayah menanggalkan pakaiannya sehingga bagian yang itu harusnya tidak boleh terlihat kemudian tampak, ya. Atau misalnya ayah dan ibu saling berkasih sayang, yang itu seharusnya nggak dilihat oleh anak-anaknya, ya dengan kasih sayang khusus, ya di dalam kamar. Nah ini harus izin, ya. Atau misalnya juga orang tua ya tidak menampilkan kemesraan yang vulgar gitu ya di depan anak-anak, ya tetap ada batasan-batasannya. Nah kemudian izin memasuki rumah ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita, ya bahwa nak, ketika kamu memasuki rumah maka ucapkan salam, ketuk pintu ucapkan salam. Begitu pula ketika kamu ingin masuk ke rumah temanmu, ke tetangga, ya atau kerabat, maka ketuk pintu dan ucapkan salam. Sampai kemudian ada izin untuk masuk baru kamu boleh masuk. Ini panduannya dalam Quran surat An-Nur ayat 27. Ya, jadi jangan seperti kebanyakan gitu ya, atau ya kita mungkin ada tradisi di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau kerabat ya biasa misalnya cukup assalamualaikum langsung masuk gitu ya. Harusnya ada izin dulu dari tuan rumah boleh masuk atau tidak. Ya, karena tuan rumah itu di dalam Islam punya hak untuk menerima atau menolak tamu yang datang, ya. Nah, kemudian larangan mengintip ke dalam rumah orang lain, ya. Biasa nih kita, ya, kalau bertamu, ya, kalau misalnya tuan rumah belum membukakan pintu, biasanya kita suka ngintip ya di lubang kunci di lubang pintu gitu ya, ataukah di jendela, ya kalau misalnya jendelanya itu bisa untuk diintip ya karena hanya ada fitres di situ ya sehingga bisa melirik ke dalam, ya mengintip ke dalam ada orang atau tidak. Nah ini nggak boleh. Ya, maka diberikan adab-adab. Kenapa sih nggak boleh? Karena kan rumah itu sebenarnya untuk melindungi ya anggota keluarga yang ada di dalamnya, termasuk aurat anggota keluarga yang ada di dalamnya. Kalau misalnya kita memasukkan pandangan kita ke dalam rumah dengan cara mengintip, berarti sama saja kita telah membuka aurat orang yang ada di dalamnya. Ini harus kita sampaikan, ya khususnya kepada anak-anak kita, nggak boleh ngintip-ngintip, ya dosa, ya itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang berikutnya ya ini izin dan juga larangan mengintip ya ini masuk ke dalam adab-adab isti'dzan ya, adab-adab untuk meminta izin masuk ke dalam kamar atau memasuki rumah milik orang lain. Nah kemudian yang berikutnya adalah menanamkan jiwa maskulin dan feminin kepada anak-anak kita ya. Jadi harus disampaikan kepada anak-anak bahwa
kamu adalah anak perempuan, kamu adalah anak laki-laki, aurat anak perempuan ya apa saja, aurat anak laki-laki apa saja ya. Anak perempuan bermain dengan anak perempuan, anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki ya. Nah, kalau usia dini ya masih bercampur boleh ya bermainnya, tapi nanti kalau udah usia mumayyiz, khususnya usia menjelang balik, itu sudah diatur. Termasuk nanti kalau di dalam Islam pengaturan tempat duduk itu sebenarnya diatur di dalam Islam ya. Diusahakan harusnya ya di dalam pendidikan itu yang perempuan bersama dengan perempuan, yang laki-laki bersama dengan laki-laki ya, menanamkan jiwa maskulin dan feminin ya, salah satunya melalui mainan-mainan yang diberikan kepada anak-anak kita ya. Kalau anak perempuan ya main boneka-bonekaan, masak-masakan ya dan seterusnya. Untuk laki-laki boleh nggak? Boleh ya, tidak dilarang mereka bermain, tapi tidak menjadi permainan utama gitu ya. Nah, jiwa keperempuan dan jiwa kelaki-lakian, karena laki-laki ini kan dia nanti kalau di dalam Islam dia sebagai qawam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, di dalam negara, di tengah-tengah masyarakat ya, maka jiwa kepemimpinannya ini juga harus diasah. Salah satunya dengan membentuk jiwa maskulinnya. Nah, untuk wanita ya, karena dia punya peran khusus juga di dalam Islam ya. Allah memberikan peran khusus, dia sebagai ummun warabbatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Dia sebagai madrasah ula bagi anak-anaknya, pencetak generasi. Ya, maka ya jiwa ya femininnya ini perlu diasah ya, supaya tadi gitu ya punya rasa yang lebih sensitif gitu ya. Kalau ibu-ibu atau wanita itu kan biasanya rasa dan sensitivitas jiwanya terhadap anak-anak kan jauh lebih besar ya. Memang diberikan seperti itu. Kenapa? Karena fitrahnya wanita ya, karena dia yang di rahimnya tempat janin itu tumbuh berkembang ya, kemudian lahir ya, kemudian dia susui. Nah, otomatis memang rasa kasih sayang itu ya, rasa sensitivitas terhadap anak tuh jauh lebih kuat ya, ada pada diri wanita ya. Kemudian yang berikutnya yang harus kita sampaikan adalah memperkenalkan mahram. Siapa mahram? Ya, mahram itu kan orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga yang haram untuk dinikahi, maka harus diperkenalkan siapa saja mahramnya. Maka orang tua nanti perlu bikin pohon mahram ya. Nak, mahrammu ini ya, kalau anak perempuan ya, ayahmu, kakekmu, paman ya, paman dari kakak ayah ya, kakak ayah paman, adik ayah tuh om ya, atau kakaknya ibu ya, atau adiknya ibu ya. Nah, ini disebutkan kakek termasuk ya, dan seterusnya disebutkan siapa-siapa saja mahramnya, disebutkan nama-namanya. Nah, mahram-mahram ini bertanggung jawab apa saja ya pada dirimu ya, termasuk dalam hal tanggung jawab perlindungan dan juga ya kepada mereka ya, aurat di dalam rumah itu boleh tampak ya, bagian-bagian tempat perhiasan itu boleh tampak, tapi untuk kerabat atau keluarga yang bukan mahram disebutkan siapa-siapa saja ya, misalnya sepupunya, atau misalnya suaminya tante atau suaminya bude gitu ya, itu bukan mahramuna gitu ya. Maka ketika ada mereka bertamu ya, atau kamu berkunjung ke tempat mereka, kalian tetap wajib untuk menutup aurat. Yang boleh nampak adalah ya wajah dan kedua telapak tangan ya, jadi seperti itu. Nah, ini termasuk hukum ini bagian dari edukasi seksual ya, yaitu tentang masalah aurat di hadapan mahram dan yang bukan mahram, termasuk kepada laki-laki asing yang dia bukan bagian kerabat ya, dia juga tidak boleh melihat aurat kita. Nah, jadi disebutkan apa itu mahram, siapa mahram kita ya, mahram anak-anak kita, bagaimana adab-adabnya ya. Nah, misalnya ya,
Kalau misalnya ada Pak D datang, ada kakek berkunjung, atau kita ke tempat kakek ya datang, kemudian kita salim ya, kita harus hormat, berkata-kata yang baik ya. Sebenarnya kepada semua kan kita wajib untuk berkata-kata yang baik ya kepada mereka. Nah, adab-adab ya di dalam rumah ya, sikap akhlak itu perlu kita sampaikan ya kepada anak-anak kita. Kemudian tanggung jawab ya, bagaimana tanggung jawab mahram itu terhadap diri kita dan anak-anak kita. Oke. Yang berikutnya ya, nah ini ya kemarin sempat saya singgung juga di dalam adab pergaulan. Dalam penjelasan adab kita sampaikan ini bagian dari materi tarbiyah jinsiyah. Jadi di dalam Islam tarbiyah jinsiyah itu tidak semata-mata mendidik tentang atau memberikan penjelasan tentang organ-organ reproduksi seksual, tidak ya. Jauh lebih lebih lengkap penjelasan di dalam Islam ini untuk masalah edukasi seksual ya. Karena Islam ingin menjaga bagaimana kehormatan manusia itu bisa diterapkan, bisa dijalankan ya. Nah, maka ada larangan untuk berkholwat. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang untuk berkholwat karena yang ketiganya adalah setan. Kemudian larangan untuk ikhtilat ya, maka ini untuk anak-anak yang menjelang balik ya. Nah, anak-anak remaja ini harus kita sampaikan ya, nak, nggak boleh kalian berboncengan ya dengan teman-teman laki-laki ya, atau misalnya kalian berada di satu acara yang di situ campur baur laki-laki dan perempuan ya, tanpa hajah syar'i di dalamnya ya. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau misalnya dalam rangka belajar ya, dalam belajar mengajar bagaimana, boleh ya laki-laki dan perempuan bertemu untuk edukasi, untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilmu, tapi di tempat-tempat yang umum ya. Kemudian ya boleh jual beli juga boleh ya dengan lawan jenis ya, itu juga di tempat umum. Kemudian dalam masalah kesehatan itu juga boleh ya, bercampur laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian larangan untuk yang berikutnya adalah adab berhias. Ya, baik laki-laki dan perempuan nih, kalau kita udah berbicara berhias dalam konteks zaman milenial, berhias ini sudah tidak identik pada perempuan ya, tapi juga identik pada laki-laki. Ya, saya pernah qadarullah ya tinggal di satu negeri non muslim ya, dan saya lumayan kaget ya, ternyata di toko-toko mereka itu ada jual bedak khusus laki-laki yang itu tidak saya dapati dulu waktu ketika di Indonesia gitu. Ternyata di negeri itu berhias itu tidak identik pada perempuan saja gitu ya, tapi juga yang laki-laki pun juga berhias ya. Nah, jadi walaupun nanti kalau kita membahas konteks dalam rumah tangga ya, suami itu juga dianjurkan ya, sebagaimana istri mereka saling berhias ya untuk pasangannya masing-masing. Ini kalau konteksnya dalam kehidupan rumah tangga ya. Tapi kalau laki-laki kan di dalam Islam itu nggak pakai bedak-bedakan ya, kecuali kalau anak-anak usia dini itu kan biasanya dikasih bedak, yang laki-laki ya masih wajar lah. Tapi kalau udah dewasa itu kan udah jauh gitu ya harusnya dari alat kosmetik tersebut. Nah, jadi ada adab berhias ya. Jadi hukum berhias ya, untuk siapa berhias dan bagaimana yang dimaksud dengan tabarruj ya. Tabarruj itu menampakkan kecantikan ya, yang harusnya tidak ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram ya. Berarti ini kan untuk laki-laki, anak laki-laki juga perlu ditanamkan ya. Jadi misalnya memilih pakaian ya, jangan menyerupai laki-laki ya, yang laki-laki jangan memilih pakaian yang menyerupai perempuan. Kan ada hadisnya, Allah melaknat ya laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, walaupun itu hanya sekedar misalnya untuk pentas seni gitu ya dan sebagainya. Kalau misalnya anak laki-laki kita diminta untuk berkostum perempuan, maka tidak, kita katakan untuk tidak ya, karena itu bisa merusak kepribadian anak-anak kita.
Nah, kemudian yang berikutnya termasuk juga tontonannya, mohon maaf nanti juga perlu diatur ya anak-anak kita. Sebelum ke tontonan kita lihat dulu ini materi tarbiyah jinsiahnya adalah fikih toharoh ya. Jadi toharoh itu kunci ibadah. Kalau toharoh kita nggak benar, maka ibadahnya jadi nggak sah. Ya, karena taharah itu kan jadi syarat nanti dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, ya. Nah, maka harus pastikan fikih taharah ini dipelajari dengan benar oleh anak-anak kita. Misalnya menjaga kebersihan kelamin, ya. Nah, bagaimana Islam ya memerintahkan supaya selalu dibersihkan. Karena bagian dari taharah. Selain itu juga untuk masalah kesehatan. Kemudian disebutkan, dijelaskan macam-macam najis, ya, termasuk ya bagi anak perempuan dan laki-laki khususnya yang keluar dari organ vitalnya, yaitu disebutkan mana yang najis, mana yang tidak. Kemudian tata cara wudhu yang benar, tata cara bersuci dari hadas besar maupun kecil, ya. Wah, ternyata kalau di dalam Islam fikih taharah ini bagian dari ya tarbiyah jinsiyah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan tentang bagaimana proses kejadian manusia yang ini sering ditanyakan oleh anak-anak kita kepada orang tua dan kita gelagapan bingung untuk menjawabnya. Aku dari mana sih, Bun, gitu ya. Kalau misalnya anak kita itu tanya, Bun, aku dari mana sih, gitu. Coba pastikan dulu pertanyaannya tentang apa. Maksudnya apa? Jangan langsung kemudian ya kamu berasal dari perut Umi ya. Padahal yang dia maksud itu dia tuh dari daerah mana gitu ya. Karena dia baru saja ngobrol sama temannya kalau temannya itu berasal dari daerah Kalimantan ya. Temannya yang satu berasal dari daerah Sumatera ya. Kemudian dia tanya sama orang tua, aku dari daerah mana sih, Bun, itu ya. Orang tua langsung berpikirnya dia berasal dari mana, asal usul kelahirannya. Nah, ini harus dipertegas dulu maksud anak itu apa. Kalau yang dia pertanyakan adalah aku itu bagaimana proses penciptaannya, kok tiba-tiba aku ada di dunia, maka jelaskan. Ini ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 ya, kemudian juga di dalam hadis ya. Bagaimana proses manusia itu ada ya dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian berikutnya izam ya, lahm, kemudian bayi yang kemudian dia memiliki tulang sampai kemudian dia lahir ya. Nah, kemudian berikutnya ya, ajarkan budaya malu. Nah, ini ada dalam hadis al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian dari iman ya. Jadi budaya malu itu harus ditanamkan. Aurat kelihatan, kita sampaikan, nak malu nak, auratnya kelihatan. Mohon maaf banget gitu ya, misalnya suka nongkrong ya, nongkrong ya di mall gitu, kemudian nongkrong di pinggir jalan gitu ya, di ujung gang. Nah, ini harus kita tanamkan ya, rasa malu ya. Jadi jangan suka nongkrong kecil ya, jangan suka nongkrong ya, maka manfaatkan waktu dengan baik. Nah, kemudian misalnya dia malu ketika menampakkan kemaksiatannya. Kalau sekarang kan di zaman medsos orang-orang malah bangga gitu ya menampakkan kemaksiatannya ya, karena udah hilang ya rasa malunya ya. Maka ini harus ditanamkan, ditumbuhkan kepada anak-anak kita. Termasuk apa yang boleh dia tampilkan di medsos. Ya, jadi dididik anak-anak kita adab-adabnya. Ya, kamu boleh pasang di SW. Ya, misalnya kamu mau pasang fotomu, foto yang seperti apa? Gak boleh pasang foto-foto yang dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya, misalnya foto yang membuka aurat. Ya, malu nak gitu ya. Ya, tidak hanya malu kepada manusia tapi juga malu kepada Allah. Ya, malu kepada Allah itu yang kemudian kita tanamkan dengan kuat. Ya, nah kemudian termasuk juga misalnya ketika dia menonton ya tayangan-tayangan, jadi tolong dijaga tontonan anak-anak kita karena
kerusakan kepribadian, termasuk juga orientasi seksual, itu salah satunya ya disebabkan karena tontonan-tontonan. Ya mungkin mohon maaf ya, ada yang ditonton itu seseorang yang kemudian dia gendernya laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan atau sebaliknya. Nah, ini kan memberikan edukasi yang tidak benar ya. Yang itu dilihat oleh anak-anak kita masuk dalam informasi ya di akal anak-anak kita yang tanpa sadar nanti bisa ya, kalau misalnya kita nggak jagain ya, nanti dia bisa berperilaku yang sama dengan apa yang dia tonton. Nah, kemudian ini untuk anak-anak yang menjelang balik ya, dijelaskan tentang haid. Jadi haid itu penjelasannya bukan saat anak haid ya, sudah haid, tapi sebelum balik, sebelum dia haid ya. Para ibu mohon maaf, tolong perhatikan anak-anak putrinya. Anak-anak kita itu nggak tiba-tiba haid Bu ya. Ada tanda-tandanya ya. Nanti silahkan ya dicari ilmunya, tanda-tanda anak itu mau haid. Itu biasanya 2 tahun sebelum haid itu udah tampak. Allah udah tunjukkan ya dalam pertumbuhan fisiknya. Maka di rentang 2 tahun sebelum balik itu kesempatan kita untuk memberikan edukasi tentang haid. Ya, termasuk anak-anak yang laki-laki, tanda-tanda untuk ihtilam itu Allah tunjukkan. Jangan sampai kita kemudian gelagapan, kaget gitu ya. Tiba-tiba anak kita menyampaikan, "Oh ya Bun, ada darah ya. Bun, ini kok aku kayak pipis sih," gitu ya, untuk yang anak laki-laki. Nah, kita kaget, ternyata anak kita sudah balik, kita belum siapkan. Ya, termasuk tadi masalah fikih taharahnya. Nah, kemudian mengajarkan puasa sunnah. Ya, kenapa puasa? Ya, puasa ini sebagai junnah, sebagai perisai bagi anak-anak kita untuk mengendalikan naluri seksualnya yang belum saatnya untuk disalurkan. Ya, nah ini kenapa sih pergaulan bebas marak terjadi gitu ya? Iya, karena akidahnya nggak kuat ya, lingkungan yang semakin rusak ya, karena juga nggak terbiasa untuk menjalankan kesunahan-kesunahan di dalam Islam, termasuk berpuasa ya. Puasa itu kan tadi ya harusnya melemahkan ya, melemahkan keinginan manusia untuk bermaksiat. Nah, kemudian mengenalkan sanksi zina dan liwat dalam pandangan Islam. Ya, kalau berzina di dalam Islam itu hukumannya ya apa saja, dan liwat itu ya tadi menyukai sesama jenis ya, kemudian berhubungan seksual dengan sesama jenis itu ada hukumannya. Ada laknat Allah di sana ya. Kemudian larangan untuk melakukan masturbasi dan onani. Ya, larangan menyerupai lawan jenis dan etika kehidupan suami istri atau fikih pernikahan ketika mereka sudah mau memasuki usia pernikahan. Ya, udah harus diberikan fikih pernikahannya. Jadi menikah dengan ilmu, ya, tidak hanya dengan bermodalkan rasa cinta. Karena modal rasa cinta nggak bisa ya membuat pernikahan langgeng. Ya. Yang membuat pernikahan langgeng itu adalah ilmu, ya, fikih pernikahan. Ya, yang berikutnya materi tarbiyah jinsiah ya. Ini perhatian buat para orang tua, dampingi anak saat memasuki masa pubertas. Ya, itu masa-masa di mana anak-anak kita butuh sekali orang tua ya, yang perempuan ya harus dekat ya dengan anak laki-laki, yang anak-anak perempuan harus dekat dengan ayahnya harus menjadi cinta pertamanya. Begitu pula anak laki-laki ya harus dekat dengan ibunya. Jadi pelukan laki-laki dan perempuan pertama kali di masa pubertas yang dia rasakan adalah dari orang tuanya, bukan dari laki-laki lain, bukan dari perempuan lain. Kalau kasih sayang ya tidak terwujud dalam kehidupan rumah ya, maka anak-anak kita akan cari kasih sayang dari luar. Dan kita nggak tahu di luar sana ya banyak yang siap untuk menampung anak-anak kita dengan tampungan yang merusak. Ya, oleh karena itu dampingi anak-anak kita ya ketika mereka mulai tertarik dengan lawan jenis, karena dalam Islam tidak boleh berpacaran ya, menyalurkan naluri seksual itu tidak dengan berpacaran. Kalau dia siap menikah maka dia boleh menikah, kalau dia belum siap menikah ya maka dia harus menahan ya. Nah, maka dampingi bagaimana cara untuk tidak tergelincir pada pacaran dan pergaulan bebas ya. Ya, yang terakhir ya sebagai slide penutup
bahwa anak kita adalah amanah Allah, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas pengasuhan dan pendidikan, maka selayaknya orang tua harus terus meningkatkan kualitas diri supaya lahir generasi muslim yang tangguh yang akan membangun kembali peradaban Islam yang mulia di bawah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Vertizon, demikian ya rangkaian pendidikan materi pendidikan Islam di tengah-tengah keluarga. Jika ada pertanyaan silahkan ya dilampirkan di kolom chat ya, nanti ada pertemuan khusus kita akan membahas tanya jawab seputar pendidikan. Wabil hidayah wa taufik, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.